Hari itu udara di dermaga Tanjung Priok terasa lengket dan panas, meski angin laut sudah mulai bertiup pelan. Sari Wijaya berdiri di antara kerumunan penumpang yang antusias, tas ranselnya digenggam erat di dada. Kapal pesiar Nusantara Dream menjulang seperti istana terapung, lampu-lampunya berkelap-kelip meski masih siang. Sari, wanita 28 tahun asal Jakarta ini, sudah merencanakan pelarian ini selama berbulan-bulan. Kerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan properti membuatnya lelah, tapi yang lebih melelahkan adalah tekanan dari keluarga. Ibu dan ayahnya yang tinggal di rumah besar di Menteng terus mendorongnya menikah dengan Budi, anak teman bisnis ayah yang sukses dan pantas. Kamu sudah tua, Sari. Jangan egois, pikirkan masa depan keluarga, kata ibunya setiap malam lewat telepon. Sari selalu mengangguk, tapi di dalam hati dia berteriak. Dia tidak pernah merasakan getar itu untuk pria manapun. Rahasia itu dia simpan rapat-rapat sejak kuliah, karena di Indonesia, menjadi perempuan yang mencintai sesama perempuan bukan hanya tabu, tapi bisa menghancurkan segalanya, pekerjaan, keluarga, bahkan keselamatan. Cruise 7 hari mengelilingi kepulauan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bernapas, memikirkan apakah dia harus terus berpura-pura atau akhirnya jujur pada diri sendiri. Dia naik ke kapal dengan senyum dipaksakan, menunjukkan tiket elektronik di ponsel. Petugas menyambut ramah, mengantarnya ke kabin nomor 305 di dek 5. Pintu terbuka, dan Sari langsung membeku. Koper hitam besar sudah tergeletak di lantai, baju-baju wanita tergantung rapi di lemari, dan seorang wanita tinggi semampai sedang berdiri di depan cermin sambil menyisir rambut panjangnya yang hitam lurus. Wanita itu berbalik, senyum lebar langsung terbentuk di wajahnya yang cantik dan percaya diri. Halo. Kamu penumpang kabin ini juga? Aku Rina Pratiwi dari Bandung. Kayaknya ada kesalahan sistem nih. Sari merasa darahnya berdesir dingin. Ini kabin tunggal saya. Saya pesan khusus untuk sendiri. Cek lagi dong. Suaranya agak gemetar. Rina mengangkat bahu, masih tersenyum tapi matanya menunjukkan dia juga tidak senang. Mereka berdua langsung turun ke meja informasi. Petugas kapal memeriksa komputer, wajahnya pucat. Maaf sekali, Bu. Sistem kami double booking kabin ini. Kapal sudah penuh 100%, tidak ada kabin kosong lain. Kami bisa kasih kompensasi voucher makan dan spa, tapi untuk malam ini kalian harus berbagi. Tempat tidur 2, kamar mandi bersama. Sari ingin menangis di situ juga. Bagaimana mungkin? Dia yang butuh ruang sendirian untuk merenung, sekarang dipaksa tidur sekamar dengan orang asing yang terlihat begitu bebas. Rina kelihatan sekitar 32 tahun, kulitnya terawat, baju desainernya mahal, dan gerak-geriknya penuh keyakinan. Mereka kembali ke kabin dalam diam yang canggung. Sari meletakkan barangnya di tempat tidur dekat jendela, Rina di sebelah pintu. Maya, aku juga tidak nyaman, kata Rina pelan sambil membuka koper. Aku sebenarnya suka trailing sendiri, tapi bisnis asionku lagi hektik, jadi cruise ini aku pakai buat istirahat. Malam mulai turun. Kapal berlayar pelan meninggalkan pelabuhan, lampu Jakarta semakin jauh. Di kabin kecil itu, mereka duduk berhadapan di sofa kecil. Sari diam saja memainkan ponsel, tapi Rina mencoba membuka obrolan. Kamu dari mana? Kerja apa? Sari menjawab pendek, tapi lama-lama dia luluh. Rina punya cara bicara yang hangat, tidak memaksa. Mereka bicara tentang Jakarta yang macet, Bandung yang sejuk, makanan awrit, sampai akhirnya Rina bertanya, kamu kelihatan punya beban berat. Mau cerita? Aku janji tidak akan jude. Sari ragu. Dia belum pernah cerita ke siapapun. Tapi di kapal ini, jauh dari keluarga,
jauh dari Budi yang selalu menelepon minta kepastian pernikahan, dia merasa lelah menyembunyikan diri. Aku tidak mau menikah dengan pria. Keluargaku tidak tahu. Mereka pikir aku masih single karena sibuk kerja. Rina mendengarkan tanpa ekspresi terkejut berlebihan. Matanya lembut. Aku mengerti. Di Indonesia ini susah ya. Aku juga pernah di posisi itu. Malam itu mereka tidur dengan lampu kecil menyala, Sari memeluk bantal, hati berdegup tidak karuan. Siapa Rina sebenarnya? Dan kenapa rasanya ada sedikit kelegaan karena ada orang yang akhirnya mendengar. Pagi harinya, sinar matahari masuk lewat jendela kabin. Sari bangun lebih dulu, mandi cepat, lalu keluar ke dek untuk sarapan welcome breakfast yang diadakan di aula besar. Rina menyusul tak lama kemudian, rambutnya masih basah. Mereka duduk di meja bersama puluhan penumpang lain. Kapten kapal naik ke panggung, mikron di tangan, menyambut semua dengan antusias. Selamat pagi, para tamu. Hari ini kita mulai petualangan Nusantara Dream. Ada acara spesial, setiap penumpang dipersilakan memperkenalkan diri singkat ke tangga meja, siapa tahu ada yang jodoh di sini. Tawa kecil pecah di ruangan. Sari tersenyum kaku. Tiba-tiba seorang pria paruh baya di meja sebelah, teman bisnis Rina yang ternyata juga ikut cruise ini, berteriak, "Rina. Lama tidak ketemu. Masih single ya? Aku ada kenalan bagus nih, anak teman, pengusaha properti di Jakarta. Mau aku kenalin?" Rina melirik Sari sekilas. Wajahnya berubah cepat, senyumnya tetap tapi matanya penuh perhitungan. Dia berdiri, tangannya meraih lengan Sari dengan lembut tapi tegas, dan di depan ratusan pasang mata yang menonton, dia berkata dengan suara jelas dan lantang lewat mikron yang tiba-tiba diulurkan petugas, "Terima kasih, Pak. Tapi tidak perlu. Ini Sari, istri saya." Ruangan langsung hening sejenak, lalu bisik-bisik mulai terdengar seperti gelombang. Sari merasa dunia berputar. Wajahnya memucat. Apa yang baru saja terjadi? Rina baru saja memperkenalkannya sebagai istri di depan semua orang. Dan Sari tidak bisa membantah, karena ratusan orang sedang menatap mereka berdua dengan campuran kaget, penasaran, dan beberapa bahkan tersenyum mendukung. Hati Sari berdegup kencang. Ini bukan lagi sekadar berbagi kabin. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih menyakitkan daripada yang pernah dia bayangkan. Bisik-bisik di aula sarapan semakin keras. Beberapa penumpang menoleh, ada yang mengangkat alis, ada yang tersenyum simpati, tapi Sari merasa seperti ditampar. Tangannya yang digenggam Rina terasa panas, seperti ada arus listrik yang tidak dia minta. Rina masih tersenyum tenang, seolah-olah yang dia lakukan tadi adalah hal paling wajar di dunia. "Maya, Sari," bisik Rina pelan saat mereka duduk kembali, suaranya hanya untuk Sari. "Aku terpaksa. Pak Budi itu teman lama bisnis ayahku. Dia suka jodoh-jodohin aku dengan anak temannya. Kalau aku tidak bilang begitu, dia pasti terus ngejar sepanjang cruise ini." Sari menarik tangannya pelan, suaranya gemetar marah. "Kamu gila. Kamu baru kenal aku kemarin malam. Sekarang seluruh kapal tahu aku istrimu. Bagaimana kalau keluargaku tahu? Bagaimana kalau ini sampai ke Jakarta?" Rina menghela napas, matanya serius sekarang. "Aku tahu ini berat. Tapi percaya deh, aku tidak main-main. Aku juga punya alasan sendiri. Keluargaku mereka tidak tahu aku suka perempuan. Ayahku pengusaha tekstil besar di Bandung, ibuku ketua yayasan sosial yang super konservatif. Mereka pikir aku masih single karena pilih-pilih. Cruise ini mereka paksa aku ikut karena katanya cari jodoh alami. Aku butuh tameng.
Dan kamu kelihatan seperti orang yang mengerti. Sari ingin bangkit dan lari, tapi kakinya lemas. Di meja sebelah, Pak Budi tertawa keras tapi matanya penuh tanya. Beberapa wanita di meja lain mulai mendekat, ingin tahu lebih lanjut. Wah, pasangan sesama jenis ya. Berani sekali. Di Indonesia jarang loh yang terbuka, kata salah satu dari mereka sambil tersenyum. Sari memaksakan senyum, tapi dalam hati dia berteriak. Ini bukan terbuka. Ini jebakan. Sepanjang pagi itu mereka berjalan di dek kapal, angin laut meniup rambut mereka. Rina mencoba menjelaskan. Kita pura-pura saja sampai cruise selesai. 7 hari. Setelah itu kita pisah, tidak ada yang rugi. Aku bayar semua biaya ekstra untukmu, spa, makan mewah, apa saja. Sari berhenti di pagar dek, memandang laut yang biru. Kamu tidak mengerti. Aku punya keluarga yang sedang nunggu aku pulang untuk nikah dengan Budi. Kalau ini bocor, ibuku bisa stroke. Ayahku bisa mengusir aku dari rumah. Di kampung mereka, itu dosa besar. Rina diam sejenak, lalu tangannya menyentuh bahu Sari lembut. Aku mengerti lebih dari yang kamu kira. Dulu aku juga seperti kamu. Sembunyi, pura-pura, sampai aku capek dan memilih jujur pada diri sendiri. Tapi harganya mahal. Aku kehilangan beberapa kerabat, bisnis sempat goyah. Tapi aku hidup lebih ringan sekarang. Kata-kata Rina seperti pisau yang menusuk tepat ke luka Sari. Mereka kembali ke kabin, dan sepanjang siang Sari hanya berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit. Ponselnya bergetar, telepon dari ibu. Sari, kamu sudah di kapal. Cerita dong siapa yang kamu temui. Sari mematikan ponsel. Dia merasa seperti pengkhianat. Tapi saat Rina duduk di sebelahnya, memberikan segelas jus segar, ada sesuatu yang berubah. Rina tidak hanya cantik, dia juga kuat. Dan untuk pertama kali, Sari merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Sore harinya, kapal berlabuh sebentar di Pulau Seribu. Penumpang turun untuk snorkeling. Rina mengajak Sari ikut, biar kelihatan natural sebagai pasangan. Mereka berjalan beriringan di pantai, tangan sesekali bersentuhan. Sari merasakan getar aneh di dada, bukan takut lagi, tapi sesuatu yang hangat, yang dia takut akui. Malamnya di kabin, mereka bicara lebih dalam. Rina cerita tentang mantan pacarnya yang meninggalkannya karena tekanan keluarga. Sari cerita tentang Budi yang baik tapi tidak pernah membuatnya merasa hidup. Mungkin ini kesempatan kita untuk belajar menerima diri, kata Rina pelan sebelum lampu dimatikan. Sari tidak menjawab, tapi malam itu dia tidur dengan mimpi yang untuk pertama kali tidak penuh ketakutan. Hari ketiga cruise, kapal sudah memasuki perairan lebih tenang menuju Bali. Sari dan Rina sudah mulai terbiasa dengan rutinitas bersama. Pagi-pagi mereka sarapan di dek. Tangan Rina kadang menyentuh punggung Sari saat ada penumpang lewat, pura-pura, katanya, tapi Sari merasa sentuhan itu semakin lama semakin nyata. Di dalam hati Sari ada badai. Dia mulai menyukai cara Rina tertawa, cara Rina mendengarkan saat dia curhat tentang tekanan kerja, tentang bagaimana dia selalu merasa bersalah karena tidak bisa jadi anak perempuan sempurna seperti harapan ibunya. Kamu tidak perlu sempurna, Sari. Kamu cukup jadi dirimu sendiri, kata Rina suatu sore saat mereka duduk di kursi santai menghadap laut. Kata-kata itu seperti obat, tapi juga racun, karena semakin Sari merasa nyaman, semakin besar rasa takut kehilangan segalanya di Jakarta. Tapi tidak semua penumpang ramah. Ada sekelompok ibu-ibu dari Jakarta yang duduk di meja makan malam, mereka berbisik-bisik saat melihat Sari dan Rina. Lihat tuh, dua perempuan kok mesra banget. Aman sekarang sudah tidak ada malu ya.
Sari mendengarnya dan langsung menunduk. Rina meremas tangannya di bawah meja. Biarkan saja. Mereka tidak tahu perjuangan kita. Malam itu di kabin, Sari akhirnya menangis. Aku takut, Rina. Kalau keluargaku tahu, mereka tidak akan makan aku selamanya. Aku anak tunggal, harapan mereka satu-satunya. Rina memeluknya pelan, bukan pelukan romantis, tapi pelukan yang penuh pengertian. Aku juga pernah takut seperti itu. Tapi lihat aku sekarang. Aku punya bisnis sendiri, aku bebas. Kamu juga bisa. Pelukan itu membuat Sari merasa hangat, aman, dan untuk sesaat lupa bahwa ini semua pura-pura. Hari berikutnya mereka ikut workshop memasak masakan Indonesia di kapal. Rina tertawa saat Sari gagal memotong bawang, dan Sari ikut tertawa. Saat tangan mereka bersentuhan saat memegang pisau, ada listrik kecil yang membuat Sari menarik napas. Di dalam hati dia bertanya, apakah ini hanya sandiwara atau sudah mulai nyata? Rina juga kelihatan berbeda. Dia yang biasanya percaya diri, kadang menatap Sari lama saat pikir dia tidak dilihat. Tapi ada rahasia yang Rina simpan. Sari merasa itu tapi belum berani tanya. Di sore hari, saat kapal melewati pulau kecil, Rina menerima telepon dari ayahnya. Suaranya berubah tegang. Ya, Pak. Aku baik-baik saja. Tidak, aku tidak sendiri, aku bersama seseorang. Sari mendengarnya dan jantungnya berdegup. Rina menutup telepon dengan wajah pucat. Ayahku curiga. Dia bilang ada teman yang lihat foto kita di Instagram kapal dan bilang aku kelihatan terlalu dekat dengan perempuan. Malam harinya mereka duduk di balkon kabin kecil, angin laut bertiup sepoi. Rina akhirnya buka suara. Aku tidak sepenuhnya jujur kemarin. Bukan hanya tameng dari Pak Budi. Ayahku sudah rencanakan pertemuan dengan anak temannya di Bali besok. Kalau aku datang sendirian, mereka akan paksa aku nikah. Jadi aku pakai kamu sebagai istri. Ma, Sari. Aku tahu ini egois. Sari marah, tapi juga mengerti. Kamu pakai aku, Rina. Tapi aku juga pakai kamu untuk lari dari Budi. Kita sama-sama pengecut. Mereka tertawa getir bersama. Saat itu, di bawah bintang-bintang, Sari merasa ada ikatan yang mulai terbentuk, bukan sandiwara lagi. Tapi harga yang harus dibayar semakin terasa nyata. Di tengah Cruise, saat kapal mendekati pelabuhan Bali, konflik mulai meledak. Pagi itu Rina menerima pesan dari ibunya, Otosari dan Rina berpegangan tangan di dek, dikirim oleh teman ibu yang juga ikut Cruise. Rina, ini apa? Kamu bawa istri. Pulang ke Bandung langsung kita bicara. Rina menunjukkan pesan itu ke Sari dengan tangan gemetar. Sari merasa seperti ditusuk. Ini sudah kelewatan. Aku tidak mau jadi alat kamu lagi. Aku pulang saja besok di Bali. Rina memegang lengannya. Jangan, Sari. Kalau kamu pergi sekarang, ayahku akan datang ke kapal besok. Dia bawa pengacara bisnis. Aku bisa kehilangan perusahaan Asionku. Mereka ancam cabut modal kalau aku tidak normal. Sari menatap Rina tajam. Jadi kamu lebih peduli bisnis daripada perasaan aku. Aku sudah bilang dari awal ini berbahaya untukku. Mereka bertengkar di kabin, suara pelan tapi penuh emosi. Rina akhirnya menangis, pertama kali Sari melihatnya rapuh. Aku takut, Sari. Dulu aku kehilangan segalanya karena jujur. Sekarang aku punya segalanya, tapi masih merasa kosong. Kamu membuat aku merasa utuh lagi. Sari diam, kata-kata itu menyentuhnya dalam. Tapi saat sore hari mereka turun di Bali untuk acara pantai, seorang teman lama Rina mendekat dan berbisik, Rina, aku tahu ini sandiwara.
Aku lihat kamu di Jakarta bulan lalu masih sama mantanmu yang cowok. Kamu pakai sari cuma buat nutupin. Sari mendengarnya dari belakang dan merasa dikhianati. Malam itu di kabin, Sari menghadapi Rina. Kamu bohong. Kamu masih punya mantan cowok. Rina menggeleng cepat. Itu dulu, Sari. Aku sudah putus lama. Tapi ya, aku pernah pakai hubungan palsu dengan pria untuk nutupin. Aku malu cerita. Sari merasa dunia runtuh lagi. Pengkhianatan ini menyakitkan, karena dia sudah mulai jatuh hati. Konflik semakin dalam saat telepon dari Ibu Sari masuk. Sari, ada yang kirim foto kamu dicuise dengan perempuan itu. Katanya kalian pasangan. Jelaskan sekarang. Sari panik, mematikan telepon, tapi pesan WhatsApp dari ayahnya sudah masuk. Kalau ini benar, jangan pulang ke rumah. Kami malu. Air mata Sari jatuh. Rina memeluknya, kali ini pelukan itu terasa nyata. Kita hadapi bersama. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Tapi Sari tahu keputusan harus diambil. Apakah dia mau terus berpura-pura demi Rina, atau kembali ke kehidupan lama yang penuh dusta? Malam itu mereka tidak tidur, hanya duduk berdekatan, hati masing-masing penuh luka dan harapan. Hari kelima, kapal meninggalkan Bali menuju Lombok. Tekanan sosial di kapal semakin terasa. Beberapa penumpang mulai menghindari mereka, ada yang berani bertanya langsung, kalian sungguhan atau cuma main-main? Di agama kita, ini dosa loh. Sari merasa terhina, tapi Rina selalu membela dengan tegas, cinta kami nyata. Kalian tidak tahu apa yang kami lewati. Di dalam hati Sari, kata kami itu membuatnya hangat sekaligus takut. Keluarga Rina semakin agresi. Ayah Rina menelepon dan mengancam akan datang ke kapal di pelabuhan berikutnya dengan pengacara. Kamu sudah mempermalukan keluarga, Rina. Kalau ini tidak selesai, bisnis kamu aku tutup. Rina menangis di bahu Sari malam itu. Aku sudah capek sembunyi, Sari. Tapi kalau aku kehilangan bisnis, aku kehilangan segalanya, karyawan, mimpi, hidupku. Sari juga mendapat ancaman dari Budia pesan. Aku dengar kamu dicuise dengan perempuan. Kalau ini benar, pernikahan kita batal. Tapi aku kasih kesempatan terakhir. Sari merasa terjebak di antara dua dunia. Dia mulai menyadari bahwa Rina bukan hanya tameng, tapi orang yang membuatnya merasa dicintai apa adanya. Mereka mulai berbagi mimpi, Sari ingin buka usaha kecil di Jakarta, Rina ingin ekspansi ke internasional tapi dengan kejujuran. Tapi pengkhianatan kecil tetap ada. Rina diam-diam menghapus foto lama di ponselnya agar tidak ada bukti masa lalu. Sari tahu dan merasa sakit. Kamu masih sembunyi dari aku, tanya Sari. Rina mengakui, aku takut kamu pergi kalau tahu aku pernah lemah. Konflik ini membuat mereka semakin dekat, tapi juga semakin terluka. Di malam pesta kapal, mereka menari bersama di bawah lampu warna-warni. Tangan Rina di pinggang Sari terasa hangat, mata mereka bertemu lama. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti, tidak ada keluarga, tidak ada masyarakat, hanya mereka berdua. Tapi saat pulang ke kabin, pesan dari Ibu Sari masuk lagi, kami sudah tahu semuanya. Jangan harap kami terima kamu pulang. Sari ambruk. Rina memegang tangannya erat. Kita bisa bangun hidup baru bersama. Aku pilih kamu, bukan bisnis, bukan keluarga. Keputusan besar mulai terbentuk di hati mereka berdua. Harga yang harus dibayar semakin jelas, mungkin kehilangan segalanya, tapi mungkin juga menemukan kebebasan. Hari terakhir cruise, kapal kembali ke Jakarta. Sari dan Rina berdiri di dek, angin laut terasa lebih dingin. Semua konflik mencapai puncak. Ayah Rina benar-benar datang ke pelabuhan dengan mobil mewah dan 2 pengacara.
Rina, turun sekarang. Ini sandiwara harus berakhir. Rina menatap Sari, matanya penuh air mata. Aku tidak mau lagi bohong, Pak. Sari bukan sandiwara. Dia orang yang aku cintai. Ayah Rina marah besar, mengancam mencabut semua saham bisnis. Di sisi lain, Ibu Sari menelepon terakhir kali, kamu sudah mati bagi kami. Sari merasa hatinya hancur, tapi saat memandang Rina, dia tahu dia tidak sendirian. Mereka turun dari kapal bersama, tangan saling genggam erat di depan keluarga masing-masing yang menunggu dengan wajah marah. Konfrontasi besar terjadi di pelabuhan, teriakan, ancaman, air mata. Rina kehilangan dukungan bisnis ayahnya di saat itu juga. Sari kehilangan rumah dan nama baik di mata keluarga. Tapi di tengah badai itu, mereka berdua memilih untuk tetap bersama. Ini harga yang kita bayar, kata Rina pelan saat mereka naik taksi meninggalkan pelabuhan. Tapi aku tidak menyesal. Aku akhirnya hidup jujur. Sari mengangguk, meski hatinya masih berdarah. Mereka mulai rencana hidup baru, Sari buka usaha kecil dengan tabungan, Rina bangun bisnis dari nol lagi. Prosesnya lambat, penuh air mata, tapi penuh cinta yang tulus. Beberapa bulan kemudian, di apartemen kecil di pinggir Jakarta, mereka duduk di balkon memandang kota yang sama yang dulu membuat mereka takut. Sari sudah tidak lagi takut pada dirinya sendiri. Rina sudah belajar bahwa kejujuran kadang menyakitkan tapi membaskan. Mereka tidak menang melawan seluruh masyarakat, tapi mereka menang melawan ketakutan sendiri. Cinta mereka bukan lagi sandiwara, tapi pilihan sadar dengan segala risikonya. Apakah kebohongan kecil di awal untuk melindungi cinta sejati bisa dibenarkan, atau justru menjadi pengkhianatan terbesar terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai?